抜きなさい。いざ尋常に勝負。に考え事ですか。を倒す。今お久しぶりです、ロキシー様。Yo halo guys, kembali lagi dengan channel Mimin BGR29 di sini. Kali ini kita akan lanjutkan dulu bahas anime yang berjudul Bosoku no Berserk, dimana di episode sebelumnya Fate yang sedang mencari batu senja untuk bahan membuat sarung pedang milik Grid. Dia bertemu dengan Roxy dan mereka bahkan bertarung bersama untuk mengalahkan 3 Chimera. Dan seperti apakah episode kali ini? Pastinya ya seru ya guys ya, meskipun kalian gak tertarik dengan video ini. Aduh. Oke lah, kita lanjutkan ke episodenya. Gasken bosku. Singkat cerita, sudah beberapa hari setelah kejadian di jurang besar, saat ini tiba-tiba Fate dikerumuni banyak orang. Dan yang bikin bingungnya lagi, tiba-tiba Roxy menantangnya untuk berduel. Miria yang melihat kebingungan Fate memberitahukan kenapa Roxy melakukan hal tersebut. Itu dikarenakan Fate akhir-akhir ini telah menyerang 56 prajurit dan merusak 20 properti yang ada di Babylon. Fate yang mendengar itu lantas menjelaskan bahwa para prajurit itulah yang menyerangnya terlebih dahulu. Roxy yang mendengar alasan dari Fate, dia lantas menawarkan Fate untuk bergabung dengan tentara kerajaan supaya Fate tidak lagi diserang oleh para prajurit yang ada di Babylon. Namun Fate yang mendengar tawaran dari Roxy malah menolaknya karena dia tidak akan merasa bebas kalau bergabung dengan sebuah kelompok. Dikarenakan penolakan Fate tersebut, Roxy semakin yakin akan menantang Fate dan pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari lagi. Dan ya, Fate dikalahkan oleh Roxy. Miria yang melihat Roxy memenangkan pertempuran itu, dia sangat senang. Setelah pertarungannya selesai, Fate lantas pergi dari tempat tersebut, berpindah di tempat lain. Raine yang diberitahukan oleh temannya bahwa saat ini Rafale sedang meneliti tentang batu bertua setelah kematian Hado. Dia lantas mencari informasi tentang batu bertua. Lalu setelah dia membacanya, Raine memberitahukan kepada temannya tersebut bahwa batu bertua bisa menyembuhkan semua luka, dan bahkan batu bertua juga memberikan kekuatan kepada penggunanya. Dia juga menambahkan lagi, namun sebagai ganti kekuatan itu, jiwa orang yang menggunakannya akan dikuasai, seperti pengendalian pikiran. Kembali ke tempat Fate, kini Fate yang sedang rebahan mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Main, di mana Main sebelumnya memberitahukan kepada Fate kalau Fate ingin melawan naga suci, Fate harus berada di wilayah E karena naga suci berada di sana. Di saat Fate memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dia mendengarkan adanya suara sirine darurat, bukan ambulan ya guys ya. Sedangkan di sisi lain, Roxy yang mendengarkan peringatan darurat itu lantas ditatangi oleh Nord. Nord memberitahukan kepada Roxy bahwa saat ini ada gerombolan monster parade kematian yang sedang mendekati kota. Roxy yang mendengar itu lantas mengumpulkan semua pasukannya untuk bersiap bertempur.
Setelah Fett mendengar peringatan itu juga, dia lantas bergegas ke gerbang kota. Di saat Fett sudah sampai di sana, dia melihat kelompoknya Roxy yang sedang menuju gerombolan monster parade kematian dan ingin menghentikan mereka. Fett yang melihat bahwa kelompoknya Roxy akan dapat menanganinya, dia merasa bahwa dia tidak perlu pergi untuk turun tangan. Namun setelah Fett mengatakan itu, Grid memberitahukan kepada Fett bahwa ada monster lain yang pergi menuju ke arah kelompoknya Roxy. Fett yang mengetahui bahwa monster itu berencana akan mengepung kelompoknya Roxy, dia lantas bertindak menyerang monster tersebut. Setelah monster itu keluar dari dalam tanah, Fett juga melihat tanda aneh seperti sebelumnya yang juga ada di tubuh monster jelly tersebut. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fett lantas menyerang monster jelly tersebut. Di saat monster jelly itu akan melarikan diri, Fett lantas mengejarnya dan langsung menggunakan jurus terbarunya. Namun setelah terkena serangan pamungkas milik Fett, monster jelly itu tidak segera tumbang. Fett yang menyadari hal tersebut kebingungan, dan pada saat itu juga Fett melihat seseorang berambut kuning yang memakai topeng tengkorak seperti dirinya. Fett yang melihat orang itu, dia lantas bergegas menuju orang tersebut. Dia mengira orang tersebut adalah Aeris. Grid yang melihat senjata pendosa Envy dipegang oleh orang itu, dia juga mengira bahwa orang tersebut adalah Aeris. Di saat Fett akan menghajar orang tersebut, ada monster jelly yang dikendalikan oleh orang itu menghalangi Fett dan menyerangnya. Namun monster itu dengan mudahnya dikalahkan oleh Fett. Setelah selesai mengalahkan monster jelly, Fett lantas menyerang orang berambut kuning tersebut. Namun serangan Fett menghilang sebelum mencapai orang tersebut. Dikarenakan belum tahu namanya dan biar nggak susah juga, kita panggil Toning aja ya guys ya. Kepanjangan dari topeng rambut kuning. Ya setuju? Gaskeun lanjut. Ya, Fett yang melihat itu langsung kebingungan dong. Grid yang melihat kebingungannya Fett, dia memberitahukan kepada Fett kalau Toning sudah berada di wilayah E, dan wilayah E adalah kekuatan yang sudah melampaui batas manusia. Setelah Fett mendengar penjelasan dari Grid, dia lantas mengerti. Grid juga memberitahukan kepada Fett kalau Fett tidak akan mampu melawan Toning karena perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Namun Fett yang mendengar itu tidak peduli. Dia lantas menyerang Toning lagi, tapi dengan mudahnya serangan Fett ditangkis oleh Toning, dan bahkan Fett dikalahkan seketika itu oleh Toning. Di saat Fett sudah kalah dan tidak memiliki harapan untuk menang, dia semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Lalu dia meminta agar skill glutoni miliknya itu memberikan kekuatannya kepadanya, dan ya, seketika itu juga Fett lantas berada di mode laparnya dan bahkan bisa mengendalikannya. Dikarenakan hal tersebut, Fett sudah mencapai wilayah E. Setelah Fett mendapatkan kekuatannya, dia lantas menyerang Toning. Namun setelah topengnya terbuka, terkejutnya Fett saat melihat mukanya Toning sama persis seperti North. Namun Toning yang melihat keterkejutan Fett, dia memberitahukannya dia sebenarnya bukan North tapi juga North. Mungkin itu klon ya guys ya, atau apalah gitu ya guys ya. Mimin juga bingung dengan alur ceritanya, tapi kita lanjutkan aja lah ya guys ya. Oke, gaskeun. Lalu sambil mengeluarkan sebuah peluit, Toning berkata bahwa dirinya tidak selembut Aeris. Setelah beberapa saat Toning meniup peluit. Setelah beberapa saat Toning
Setelah beberapa saat Toning meniup peluitnya. Setelah beberapa saat Toning meniup peluitnya, muncul naga suci dari suatu tempat, dan naga suci itu lantas menuju ke arahnya kelompoknya Roxy. Fate yang menyadari itu, dia lantas ingin bergegas ke tempatnya Roxy. Namun Toning yang melihat tindakan Fate, dia berusaha untuk mencegahnya. Berpindah di tempat lain saat kelompoknya Roxy sedang melawan para monster parade kematian. Tiba-tiba naga suci muncul di depan mereka. Mugen yang melihat itu lantas memerintahkan orang-orangnya untuk pergi dari sana. Sedangkan Roxy yang melihat naga suci, dia bertekad akan melawannya untuk membalaskan kematian ayahnya. Namun Roxy langsung ketakutan ketika melihat naga suci itu akan mengeluarkan Bidudama. Dan untungnya di saat krusial tersebut Fate datang dan menghalau serangannya. Namun akibat dari Fate yang menahan serangannya terlalu lama, topeng yang ia kenakan hancur. Dan pada saat itu juga Roxy mengetahui siapa orang yang ada di depannya. Lalu dia memanggilnya, yaitu Faye. Fate yang merasa identitas aslinya tidak bisa lagi disembunyikan dari Roxy, dia lantas menyapa Roxy dengan jati dirinya. O hisashiburi desu. Roxy sama. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya guys ya. Meskipun endingnya nanggung sih menurut Mimin di episode kali ini ya guys ya. Kenapa nggak dilanjutin aja gitu ya guys ya, sampai Fate mengalahkan naga suci bersama Roxy gitu loh maksudnya Mimin. Tapi ya menurut Mimin sih di episode selanjutnya akan sangat seru sih ya guys ya. Yang pastinya menurut perkiraan Mimin ya, ini menurut perkiraan sih ya. Apa sih ya itu pastinya kita akan diperlihatkan lagi antara Roxy dan Fate yang akan melawan naga suci sih. Menurutku mereka akan bekerja sama, dan kemungkinan juga di episode akhir minggu depan itu Fate akan bertarung melawan Toning yang bekerja sama Aris. Kalau itu terjadi sih ya pasti endingnya anime ini bagus banget sih menurut Mimin sih ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Ya itu hanya sebuah harapan sih ya guys ya. Jadi kita sudahi dulu videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Soalnya Mimin mau ngelanjutin lihat debat capres. Terima kasih.